Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan kami PK Channel, teman-teman. Kali ini kita akan membahas bagaimana perawatan cendet mabung. Jadi setelah kemarin kita membahas bagaimana ciri-ciri cendet mabung, sekarang kita akan membahas bagaimana perawatan cendet ketika sudah mabung. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah menjaga pakannya. Pakan dari segi fur itu kita harus jaga. Pertama, fur itu harus seperti biasa, harus selalu fresh, selalu baru. Tidak ayam gitu ya. Kalau ayam kan nampak gitu ya kalau fur itu. Kalau kami biasanya untuk mabung itu tidak menggunakan fur cendet. Jadi fur yang toksong, misalnya toksong yang kuning, yang madu. Tapi untuk itu relatif ya, untuk pilihan furnya itu relatif. Ada juga beberapa teman-teman itu yang kadang mencampur furnya itu dengan fur ayam dengan alasan-alasan yang supaya mempercepat mabungnya. Cuman ketika kita mencampur fur dengan fur ayam, kebanyakan apa yang kita alami itu adalah ketika tumbuhnya bulu setelah diberikan fur itu ada beberapa yang mengalami kendala. Meskipun tidak semuanya ya, itu juga relatif. Terus yang kedua, teman-teman, setelah kita melihat kondisi fur yang bagus, sekarang kita bagaimana cara mengatur extra foodingnya, mengatur jangkrik atau proto atau ulat kandang atau ulat rokong. Nah, saran kami untuk EF ini tetap seperti biasanya. Jadi untuk EF-nya, untuk jangkrik atau proto itu tetap seperti biasa. Cuman kalau kami sendiri, teman-teman PK itu menggunakan jangkrik saja. Jadi rawatan kami itu cukup dengan jangkrik. Jadi kalau misalnya pada perawatan harian biasanya itu jangkriknya dikasih 5, ketika mabung ya tetap 5. Tetap 5. Karena apa? Alasan kami, sepengalaman kami itu cendet ketika masa mabung dan ditambahi EF-nya itu ditambahi, serafudin ditambahi, jangkriknya ditambahi, misalnya itu biasanya kebanyakan itu akan berubah setelah selesai mabung. Tingkahnya akan berubah, tidak sama seperti sebelum mabung. Misalnya ketika selesai mabung dengan EF yang ditambah ketika masa mabung itu biasanya tidak C ekor, tiba-tiba C ekor. Ini salah satu perubahan dan banyak lagi perubahan. Misalnya ketika akan digantang terlalu banyak tingkahnya atau segala macam. Biasanya rawatannya harian mandi 3 kali, akhirnya menjadi mandinya setiap hari misalnya. Nah, itu salah satu contohnya untuk EF. Makanya untuk EF itu kami sarankan tetap seperti kita rawatan harian sebelum mabung. Terus yang ketiga yaitu pemberian vitamin. Pemberian vitamin apakah perlu? Ya perlu. Buat kami perlu. Di samping ditunjang oleh fur, vitamin yang ada di dalam fur, kita juga perlu memberikan vitamin-vitamin yang membantu tingkat kesehatan burung. Karena kan kalau masa mabung itu burung kan lemas ya. Jadi kita kasih vitamin ya, vitamin untuk burung, atau bisa juga dengan memilen yang kita sarankan itu juga vitamin. Nah, kapan kita memberikan vitamin itu?
Ya cukup misalnya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, itu sudah cukup. Jadi cukup momilan itu ditereskan kepada airnya, dicampurkan kepada air, 1 hari saja dikasih, dalam jangka waktu 2 minggu 1 kali saja dikasih. Itu kalau menurut kami. Terus yang keempat, pemandian dan penjemuran. Ini menjadi penting buat teman-teman karena kita juga harus lebih dulu memahami karakter cendet ketika mabung. Tidak hanya ketika sebelum mabung kita harus paham karakter cendet, tapi ketika mabung kita juga harus paham karakter cendet kita. Ada beberapa cendet yang ketika mabung dan dimandikan atau kotorannya dibersihkan, itu biasanya macet, mabungnya macet. Ada yang ketika tidak dibersihkan, mabungnya justru macet. Cendet itu minta mandi setiap hari misalnya, atau 1 minggu sekali misalnya. Jadi kandang harus selalu bersih misalnya. Itu ada juga. Jadi tergantung bagaimana karakter cendet. Kita harus memahami karakter cendet. Penjemuran ada beberapa burung juga. Itu meskipun masa mabung dan tidak dimandikan, itu minta dijemur supaya bulunya cepat rontok. Untuk merontokkan bulunya itu minta dijemur dulu. Ada juga yang tidak perlu dijemur. Nah, penjemurannya cukup setelah dimandikan saja atau setelah dibersihkan kandangnya saja selama 1 jam. Ada yang juga begitu. Jadi kita harus betul-betul memahami karakter cendet. Kalau kami dari beberapa cendet yang kita miliki, ada beberapa cendet yang tidak mau kotorannya itu dibersihkan. Jadi dalam jangka waktu 1 bulan misalnya kotorannya dibersihkan 1 kali. Agak terkesan jorok memang, dan itu juga bisa berdampak kepada bulu-bulunya yang akan tumbuh. Cuman tidak semua burung seperti itu. Yang kelima, kita harus menempatkan burung pada tempat yang tenang. Yang tenang misalnya ditempatkan di ruangan khusus, yang jauh dari keramaian, terutama jauh dari cendet-cendet yang lain. Jauh dari burung yang lain. Itu ada yang, cuman ada juga burung yang minta selalu ditempel oleh burung cendet yang lain. Nah, kelebihan dan kekurangannya, burung yang ketika diasingkan atau disendirikan itu kan harus selalu dimasteri menggunakan MP3 akhirnya. Jadi pemasteran harus tetap tetap berjalan. Jadi ketika masa mabung, masa pengasingan di tempat-tempat yang seperti itu, pemasteran juga harus tetap dilakukan. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk supaya burung itu tidak berubah materinya, materi lagunya tidak berubah. Terutama untuk cendet-cendet mabung pertama dari anakan itu harus full master ya. Full masteri dengan masteran yang menjadi tonjolan burung itu. Jangan dimasteri yang aneh-aneh lah, yang lain-lainnya. Jadi dimasteri dengan tonjolannya dan karakter suaranya itu harus sama masterannya. Terutama untuk master tempel ya. Misalnya ada cendet yang tipenya roll speed, jangan dimasteri dengan tipe-tipe yang tembak atau grojok. Jadi masteri juga dengan tipe-tipe cendet yang roll speed. Jadi harus sesuai dengan ini karakternya. Karena apa? Karena nanti ketika itu dilakukan dan salah, itu akan merubah materi lagunya, cara membawakan lagunya itu akan berubah. Nah, kebanyakan perubahan itu akan menjadi tidak baik gitu ya. Bukan menjadi lebih baik tapi tidak baik. Nah, ini ya teman-teman.
tips-tips dari kami, rawatan harian dari kami tentang bagaimana cendet mambung itu, perawatannya bagaimana. Mungkin banyak cara-cara yang lain, master yang lain ingin menyampaikan seperti itu. Banyak cara-cara yang lain, karena memang banyak cara untuk perawatan cendet, terutama ketika mambung. Banyak sekali cara. Cuman sepengalaman kami, apa yang kami sampaikan adalah sesuai dengan pengalaman kami. Mungkin itu teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman, terutama teman-teman cendet pemula. Silahkan dicoba dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Oke, sekian. Terus dukung kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar kami bisa terus memberikan informasi atau ilmu berkaitan dengan cendet. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.